Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Topik kita malam ini yaitu pengendalian diri bersama Bapak Pendeta JH Halopo. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pengendalian diri itu topik kita Pak. Dan ini saya kira sangat menarik. Kenapa? Karena terus terang saja Pak, di antara beberapa topik yang kita buat selama ini, pengendalian diri ini adalah satu hal yang sangat penting. Artinya, dunia ini penuh dengan godaan-godaan. Dunia ini penuh dengan bermacam-macam promosi. Tetapi kalau kita tidak mengendalikan diri untuk menahan sehingga kita bisa terjerumus ke dalam. Untuk itu kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang pengendalian diri ini, Pak? Pengendalian diri adalah memberikan diri digerakkan, diarahkan, dan dipandu oleh Tuhan. Maka ketika kita mau dikendalikan oleh Tuhan, syarat yang utama harus Tuhan yang menjadi Alfa dan Omega. Dia ada di depan, dia ada di belakang. Maka kita penuh dengan sejahtera, ada di tengah-tengah antara Alfa dan Omega. Kenyataan yang terjadi bahwa dunia penuh dengan daya tarik yang terkadang kita tidak mampu untuk mau membentengi diri kita. Maka kita sering terjerumus untuk mau jatuh ke dalam godaan-godaan yang seperti Bapak katakan, promosi yang begitu luar biasa. Maka marilah kita berikan diri kita untuk mau dikendalikan oleh Tuhan, diarahkan. Kita yakin dan percaya ketika ada arahan daripada Tuhan, memang ini menjadi sangat luar biasa. Walaupun ada godaan, memang kita katakan bahwa kita memang punya keterbatasan, tapi yakinlah bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk tidak boleh, tapi keterbatasan adalah sarana untuk tetap kembali memulai setiap hari akan tetap dimulai. Begitu caranya. Oke Pak, jadi begini Pak, belakangan ini kan negara kita sering kita dengar bagaimana untuk memerangi korupsi. Di mana-mana merajalela korupsi. Bahkan sudah banyak yang masuk ke dalam penjara. Ini kan tentu karena tidak ada pengendalian diri, sehingga rakus terhadap harta, rakus terhadap wanita dan sebagainya. Nah, untuk itu kira-kira bagaimana untuk, kalau boleh secara terperinci lagi Pak, kita bisa mengendalikan diri agar tidak terpengaruh oleh korupsi dan sebagainya. Kalau kita memang berkata jujur, itulah yang terjadi, dan kita tidak perlu membohongi diri kita bahwa memang itu adalah bagian daripada hidup kita ini. Maka ketika dengan kondisi ini terjadi, saya boleh cerita sedikit tentang pengalaman Raja Midas yang terkenal pada waktu itu. Ceritanya seperti ini. Raja Midas adalah salah seorang raja yang paling sangat rakus, yang berusaha mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dan sebanyak mungkin. Nah, suatu ketika Raja Midas yang ada di Anatolia Asia Kecil, yang rakyatnya disebut dengan raja yang sangat rakus, dia mau menemui dewa yang bernama Dewa Dionysus. Dia punya permohonan kepada dewa ini untuk menjadikan hartanya dengan banyak emas. Maka dia bermohon kepada dewa, kalau boleh dewa, apa yang saya pegang itu semua akan menjadi emas. Maka sang dewa menjawab, kamu nanti akan pasti menyesal. Saya sudah berpikir dan saya sudah merenungkan dan saya sudah memutuskan, ini adalah keputusan daripada Raja Midas, bahwa apapun yang saya pegang itu akan menjadi emas, maka hidup saya akan menjadi bahagia. Tidak ada penawaran, maka dewa memberikan apa yang diminta oleh Raja Midas. Suatu ketika Raja Midas pulang daripada pertemuan dengan dewa, dia memegang pohon mangga yang pada saat itu sedang berbuah lebat. Ketika pohon mangga dipegangnya,
pohon mangga dan buah mangga, dan secara ajaib berubah menjadi emas semua. Merasa sangat ajaib, Raja Midas juga pergi ke sebuah sungai, dan ketika sampai di sungai, Raja Midas punya keinginan untuk mandi di sungai. Dia memegang air, dan sangat luar biasa, air juga menjadi bongkahan-bongkahan emas, sehingga dia tidak bisa menjadi mandi. Nah, ketika itu terjadi, dia kembali ke rumahnya. Dia memegang, ada tiang di depan rumahnya. Dia memegang tiang rumahnya, dan secara tiba-tiba, tiang ini juga berubah menjadi emas yang sangat murni. Dia menjadi sangat bangga, dan ini menjadi suatu keluar biasaan bagi dia. Suatu ketika tiba makan siang karena dia sudah sangat lapar. Dia meminta makan siang kepada istrinya, dan istrinya menyiapkan untuk makan siang. Ketika dia mau menyuap nasi, maka nasinya juga berubah menjadi emas. Maka dia sangat heran dan takut kembali. Dia mulai menangis karena tidak bisa makan. Bahkan tadi sudah tidak bisa mandi karena semuanya berubah menjadi emas. Dia menangis dan menjerit. Dia memanggil istrinya, "Mama, Mama, tolong kemari." Ketika istrinya datang, maka istrinya juga melihat bahwa emas sudah banyak di piringnya. Maka istrinya memeluk daripada Raja Midas. Istrinya juga berubah menjadi emas. Dan datang anaknya, dipegang kembali. Anaknya juga menjadi emas. Raja Midas menyesal dan sangat menyesal. Memang inilah yang dikatakan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Memang antisipasi yang boleh kita lakukan, bahwa memang kendalikanlah diri sebelum kita punya rahasia yang diberikan oleh Tuhan. Bicara tentang Raja Midas, barangkali ini adalah cerita klasik, tapi ini adalah menjadi pengalaman kita yang harus dibukakan kembali. Karena ketika kita menemukan semua yang kita inginkan, belum tentu itu menjadi kebahagiaan. Tapi marilah kita temukan apa yang kita butuhkan. Disitulah sebenarnya yang menjadi kebahagiaan hidup. Demikian. Terima kasih. Pengendalian diri itu sangat penting, sehingga tidak seperti Raja Midas tadi rakus terhadap harta, sehingga dia pun menyesal seumur hidup. Terima kasih dan selamat malam.
Batam TV, Jembatan Hati.